Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Kali ini saya Deki Ralis dan partner saya Denisha Fatin Hasna akan menjelaskan materi mengenai sanitasi dan higiene. Kita masuk ke pembahasan topik yang pertama, yaitu mengenai definisi sanitasi dan higiene. Sanitasi dan higiene adalah dua konsep terkait yang berfokus pada kebersihan dan kesehatan, tetapi keduanya memiliki arti yang berbeda. Sanitasi adalah serangkaian langkah atau praktik untuk menjaga dan meningkatkan keadaan lingkungan agar bersih, aman, dan sehat. Hal ini melibatkan upaya untuk mencegah penyebaran penyakit dengan memastikan kondisi sanitasi yang baik. Higiene mencakup praktik-praktik pribadi dan lingkungan yang bertujuan untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan individu. Hal ini mencakup kebersihan tubuh, kebersihan makanan, dan kebersihan lingkungan. Terdapat 4 alasan penting kenapa sanitasi dan higiene ini penting di dalam farmasi. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Yang kedua, untuk mempertahankan sterilisasi. Yang ketiga, mencegah penyebaran penyakit. Dan untuk mempertahankan integritas. Kita masuk pada alasan yang pertama, yaitu mencegah kontaminasi. Sanitasi yang baik membantu mencegah kontaminasi bakteri, mikroba, atau partikel asing lainnya pada produk farmasi, baik yang dikonsumsi secara oral maupun yang digunakan secara topikal. Kontaminasi ini dapat menyebabkan infeksi dan efek samping serius pada pasien. Alasan yang kedua yaitu untuk mempertahankan sterilisasi. Dalam produksi obat-obatan, sanitasi yang tepat sangat penting untuk mencapai sterilisasi yang diperlukan. Hal ini melibatkan penggunaan alat steril, pelatihan yang tepat dalam teknik sterilisasi, serta menjaga kondisi ruangan dan peralatan dalam lingkungan steril yang sesuai. Alasan yang ketiga yaitu untuk mencegah penyebaran penyakit. Sanitasi yang baik dalam farmasi membantu mencegah penyebaran penyakit, termasuk penyakit yang mungkin ada pada staf atau pasien di lingkungan perawatan kesehatan. Ini melibatkan kebersihan dan keamanan yang ketat dalam proses penanganan dan pemrosesan bahan baku, pengendalian infeksi, dan penerapan protokol yang benar dalam praktik farmasi. Alasan yang terakhir adalah untuk mempertahankan integritas produk. Kebersihan dan sanitasi yang tepat memastikan bahwa produk farmasi tetap dalam kondisi yang baik, memiliki kualitas yang terjaga, serta tidak terkontaminasi oleh bahan asing atau mikroorganisme yang dapat mempengaruhi integritas dan keefektifan produk. Topik pembahasan selanjutnya yaitu mengenai standar sanitasi yang berlaku di dalam dunia farmasi. Ada beberapa standar sanitasi yang berlaku dalam farmasi. Contohnya seperti Good Manufacturing Practice atau GMP dan Good Laboratory Practice atau GLP. Good Manufacturing Practice atau GMP adalah serangkaian pedoman dan prinsip yang dirancang untuk memastikan bahwa produk farmasi yang diproduksi dengan kualitas yang konsisten dan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan. GMP memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan keamanan produk farmasi, dan kepatuhan terhadap GMP menjadi kewajiban hukum di sebagian besar negara. Ada beberapa aspek kunci penting dari Good Manufacturing Practice dalam industri farmasi. Yang pertama, pemantauan dan pengendalian lingkungan, di mana GMP mengharuskan pengendalian lingkungan produksi untuk memastikan bahwa kondisi seperti suhu, kelembaban, dan kebersihan ruangan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, kualifikasi dan validasi, di mana semua peralatan yang digunakan dalam produksi farmasi harus dikualifikasi dan divalidasi secara menyeluruh. Yang ketiga, pengendalian bahan baku, di mana GMP menetapkan pedoman untuk pengendalian bahan baku. Hal ini melibatkan pemeriksaan dan persetujuan pemasok, serta pengujian kualitas yang tepat sebelum bahan baku digunakan dalam produksi. Yang keempat, ada pengendalian proses produksi, di mana proses produksi ini harus dijaga dengan cermat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang kelima, ada sistem manajemen kualitas, di mana GMP memerlukan adopsi sistem manajemen kualitas yang kuat, termasuk dokumentasi yang baik dan pengelolaan rekaman yang ketat.
Yang keenam, pemantauan dan pengendalian personel, di mana personel yang terlibat dalam produksi harus mendapatkan pelatihan yang memadai. GMP mengharuskan pemantauan dan pengendalian personel untuk memastikan kebersihan dan keamanan produk. Yang ketujuh, penyimpanan dan distribusi, di mana produk farmasi harus disimpan dengan kondisi yang sesuai dan didistribusikan dengan cara yang memastikan integritas dan keamanannya. Yang terakhir adalah pemantauan pasca market. Setelah produk diluncurkan ke pasar, GMP mencakup pemantauan produk untuk mengidentifikasi dan mengenai masalah kualitas yang mungkin muncul setelah distribusi. Selanjutnya adalah Good Laboratory Practice atau GLP. GLP adalah serangkaian pedoman dan prinsip yang dirancang untuk memastikan bahwa penelitian laboratorium dalam dunia farmasi dilakukan dengan kualitas yang konsisten, dapat diandalkan, dan dapat diverifikasi. GLP menetapkan standar operasional untuk berbagai aspek dalam laboratorium, termasuk peralatan, personel, metodologi, dan dokumentasi. Ada 8 aspek penting dalam Good Laboratory Practice atau GLP dalam industri farmasi. Yang pertama, kualifikasi peralatan dan fasilitas, di mana GLP memerlukan bahwa semua peralatan dan fasilitas yang digunakan dalam penelitian laboratorium harus dikalibrasi, dikualifikasi, dan terawat secara teratur. Yang kedua, pengendalian dokumentasi, di mana dokumentasi yang akurat dan terperinci sangat penting dalam GLP. Semua langkah eksperimen, pengamatan, dan hasil harus didokumentasikan dengan cermat dan dapat diakses kembali. Yang ketiga, pelatihan personel. Personel laboratorium harus mendapatkan pelatihan yang memadai dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan eksperimen dengan benar. Yang keempat, pengendalian bahan kimia dan reagen. Bahan kimia, reagen, dan bahan kimia lainnya harus dikelola dengan cermat, termasuk penyimpanan yang benar dan pemeriksaan berkala. Yang kelima, validasi metode analisis, di mana metode analisis yang digunakan dalam laboratorium harus divalidasi untuk memastikan bahwa mereka memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Yang keenam, pengendalian kualitas, di mana GLP memerlukan pengendalian kualitas yang ketat selama seluruh siklus penelitian, termasuk pengawasan langsung terhadap kebersihan dan integritas data. Yang ketujuh, pemantauan dan pengendalian lingkungan laboratorium, di mana lingkungan lab harus dijaga agar sesuai dengan kebutuhan penelitian, termasuk pengendalian suhu, kelembaban, dan kebersihan. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan data dan pengelolaan rekaman, di mana data dan rekaman penelitian harus disimpan dengan aman dan dapat diakses untuk verifikasi. Melalui penerapan standar ini, perusahaan farmasi dapat memberikan jaminan bahwa produk mereka diproduksi atau diteliti dengan standar tertinggi, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen, mengurangi risiko produk cacat, dan memastikan bahwa produk yang masuk ke pasar aman dan efektif. Dengan kata lain, GMP dan GLP berperan penting dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menyediakan produk farmasi yang berkualitas. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai area kerja dan perlengkapan. Area kerja di laboratorium, farmasi, dan pabrik obat harus dirancang dan diatur dengan cermat untuk memenuhi persyaratan produksi obat yang berkualitas tinggi. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam merancang area kerja di laboratorium, farmasi, dan pabrik obat diantaranya: yang pertama, zonasi ruang. Area kerja biasanya dibagi menjadi zona bersih dan zona kotor, di mana zona bersih digunakan untuk kegiatan kritis seperti pengujian atau pembuatan formulasi. Sementara zona kotor dapat digunakan untuk penyimpanan bahan baku dan penyimpanan peralatan. Yang kedua, desain layout, di mana desain layout harus mendukung aliran kerja yang efisien, mulai dari penerimaan bahan baku hingga produksi dan pengujian akhir produk. Yang ketiga, kebersihan lingkungan. Penting untuk memiliki sistem ventilasi yang efektif dan pemfilteran udara tingkat tinggi untuk mengurangi risiko kontaminasi udara. Beberapa produk farmasi mungkin peka terhadap perubahan suhu dan kelembapan, sehingga sistem pemeliharaan kelembapan dan suhu harus dipantau dan diatur secara ketat. Yang keempat, bahan baku dan permukaan tahan terhadap kontaminasi.
Dinding dan lantai harus terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan tahan terhadap korosi serta resisten terhadap kontaminasi. Furnitur dan peralatan di laboratorium harus mudah dibersihkan dan dirawat agar tidak menjadi sumber kontaminasi. Yang kelima ada pemisahan fisik, di mana peralatan produksi dan pengujian harus dipisahkan dengan jelas untuk mencegah kontaminasi silang antara bahan dan produk jadi. Yang keenam, perlindungan pekerja, di mana pekerja harus menggunakan pakaian pelindung, termasuk jubah, sarung tangan, dan sepatu pelindung, sesuai dengan protokol keamanan dan kebersihan. Pekerja juga harus diberikan pelatihan keselamatan dan kebersihan yang mencakup prosedur penggunaan peralatan, penanganan bahan kimia, dan prosedur darurat. Yang ketujuh ada pemeliharaan dan monitoring rutin, di mana jadwal rutin untuk pembersihan dan disinfeksi area kerja harus diimplementasikan. Dan yang terakhir adalah kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya adalah praktik sanitasi. Yang pertama, pakaian pelindung, di mana pekerja harus menggunakan pakaian pelindung seperti jubah lab untuk mencegah kontaminasi dari pakaian mereka sendiri. Pakaian ini juga membantu melindungi produk dari kontaminasi manusia. Selain jubah lab, tutup kepala dan sepatu pelindung juga diperlukan untuk menutupi rambut dan melindungi kaki dari kontaminasi. Pekerja juga harus menggunakan tutup kepala dan sepatu pelindung. Yang kedua adalah perlengkapan perlindungan diri, seperti misalnya pemakaian sarung tangan yang sesuai jenisnya, misalnya latex atau nitril, dapat membantu mencegah kontaminasi silang dan melindungi tangan pekerja dari bahan kimia atau bahan berbahaya. Selain itu, kaca pelindung dan masker juga digunakan untuk melindungi mata dan wajah. Selain itu, pekerja juga mungkin perlu menggunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan mereka dari partikel-partikel berbahaya atau debu yang mungkin terhirup. Yang ketiga, peralatan steril. Peralatan steril, contohnya seperti autoclave, digunakan untuk sterilisasi alat-alat laboratorium dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Autoclave menggunakan panas uap di bawah tekanan tinggi untuk membunuh mikroorganisme. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manajemen obat dan bahan baku. Untuk menghindari kontaminasi, penting untuk menyimpan obat dan bahan baku dalam lingkungan yang bersih dan terkendali. Pastikan kebersihan ruangan penyimpanan, gunakan wadah yang sesuai, dan terapkan protokol kebersihan saat menangani obat. Selain itu, pantau kondisi penyimpanan dan pastikan obat tidak kadaluarsa. Sistem manajemen yang baik dapat melibatkan pengawasan ketat dan pelatihan staf terkait. Dalam proses penerimaan bahan baku, pastikan untuk memeriksa kualitas dan kebersihan bahan. Selain itu, identifikasi penyimpangan segera dan lakukan tindakan korektif. Dalam penyimpanan, jaga kebersihan lingkungan dan pantau kondisi suhu serta kelembaban. Saat mendistribusikan bahan baku, pastikan kebersihan transportasi dan hindari kontaminasi lintas bahan. Penerapan praktik sanitasi dan kebersihan yang ketat merupakan kunci untuk memastikan kualitas bahan baku. Pembahasan selanjutnya adalah pemantauan dan validasi. Pemantauan rutin dan validasi proses sanitasi penting untuk memastikan lingkungan tetap bersih dan aman dari kuman. Ini membantu mencegah penyebaran penyakit dan menjaga standar kebersihan yang diperlukan. Laboratorium farmasi melakukan uji validasi untuk memastikan metode analisis yang digunakan dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk 1. Perencanaan validasi. Identifikasi parameter yang akan divalidasi seperti spesifikasi, presisi, akurasi, linearitas, batas deteksi, dan batas kuantifikasi. Kedua, pemilihan sampel. Gunakan sampel yang representatif dan mencakup variasi yang mungkin ditemui selama analisis rutin. 3. Presisi atau reproducibility. Uji presisi dengan menganalisis beberapa sampel pada waktu yang berbeda oleh analis yang berbeda untuk menilai sejauh mana hasilnya konsisten. Keempat, akurasi.
Tentukan akurasi dengan membandingkan hasil analisis dengan nilai yang diketahui secara pasti atau dengan menggunakan metode referensi. Kelima, linearitas. Evaluasi linearitas dengan menganalisis sampel dengan konsentrasi yang berbeda dan memeriksa sejauh mana respon analitis sesuai dengan konsentrasi. Keenam, batas deteksi dan batas kuantifikasi. Tentukan batas deteksi dan batas kuantifikasi untuk menentukan sejauh mana metode dapat mendeteksi dan mengukur konsentrasi yang rendah dengan akurasi. Ketujuh, spesifikasi. Tentukan spesifikasi untuk parameter yang diuji dan pastikan metode memenuhi persyaratan ini. Kedelapan, dokumentasi. Seluruh langkah validasi harus didokumentasikan dengan rinci untuk memastikan transparansi dan audit yang efektif. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai praktik kebersihan tangan. Adapun langkah-langkah mencuci tangan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, basahi tangan seluruhnya. Langkah kedua, pakailah sabun. Langkah ketiga, gosok benar-benar semua bagian tangan dan jari selama 10-15 detik, terutama untuk membersihkan bagian-bagian bawah kuku, antara jari, dan punggung tangan. Langkah keempat, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Langkah terakhir, keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau keringkan dengan diangin-angin. Kebersihan tangan adalah langkah penting dalam mencegah penyebaran penyakit dan kontaminasi. Berikut adalah beberapa cara kebersihan tangan dapat membantu dalam hal ini. 1. Menghilangkan mikroorganisme. Mencuci tangan dengan sabun dapat menghilangkan mikroorganisme seperti bakteri dan virus yang mungkin ada di tangan. Ini termasuk mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit menular. 2. Mengurangi resiko infeksi. Tangan seringkali merupakan media utama bagi berbagai kuman. Dengan mencuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah menggunakan toilet, resiko transfer mikroorganisme dari tangan ke mulut, hidung, atau mata dapat dikurangi, mengurangi resiko infeksi. 3. Pencegahan penularan melalui sentuhan. Penyakit dapat menyebar melalui sentuhan dengan mencuci tangan, khususnya setelah menyentuh permukaan yang mungkin terkontaminasi. Resiko menyentuh wajah atau makan dengan tangan yang terkontaminasi dapat diminimalkan. Keempat, perlindungan terhadap makanan. Mencuci tangan sebelum menangani makanan membantu mencegah transfer kuman ke makanan, mengurangi resiko keracunan makanan dan infeksi yang dapat terjadi jika makanan terkontaminasi. 5. Melindungi diri sendiri dan orang lain. Kebersihan tangan bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga untuk melindungi orang lain. Orang yang menjaga kebersihan tangan dapat membantu menghentikan penyebaran penyakit kepada orang lain, terutama mereka yang rentan terhadap infeksi. Penting untuk mencuci tangan dengan sabun dan air setidaknya selama 20 detik atau menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol jika air tidak tersedia. Kebersihan tangan yang baik adalah praktik sederhana namun efektif untuk melindungi kesehatan diri dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, pengendalian hewan dan serangga. Farmasi dapat menjaga kontrol terhadap hewan dan serangga
dengan menggunakan praktik kebersihan yang ketat, pengelolaan limbah yang baik, dan penerapan metode pengendalian hama yang ramah lingkungan. Selain itu, pelatihan karyawan mengenai protokol keamanan dan kebersihan juga sangat penting. Selanjutnya, ada relevansi sanitasi dan hygiene dalam farmasi menggunakan bahan alami. Sanitasi dan kebersihan tetap krusial dalam industri farmasi, termasuk produk-produk yang menggunakan bahan alami. Hal ini membantu mencegah kontaminasi dan memastikan keamanan serta efektivitas produk. Penerapan praktik sanitasi yang baik dalam produksi bahan alami dapat menghasilkan produk farmasi yang berkualitas tinggi, sesuai standar dan aman untuk digunakan. Selain itu, menjaga kebersihan juga penting dalam menghindari perubahan kimia yang tidak diinginkan atau pertumbuhan mikroorganisme yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Kesimpulan dari materi ini, sanitasi adalah serangkaian langkah atau tindakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, termasuk pencegahan penyakit melalui pengolahan limbah, air bersih, dan kebersihan umum. Hygiene merujuk pada praktik-praktik yang mendukung kesehatan individu dan masyarakat, melibatkan kebiasaan-kebiasaan seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan tubuh, dan memastikan lingkungan kita tetap bersih. Sanitasi dan hygiene penting untuk farmasi karena untuk mencegah kontaminasi, mempertahankan sterilisasi, mencegah penyebaran penyakit, dan mempertahankan integritas. Ada dua standar sanitasi farmasi yang berlaku, yaitu GMP dan GHP. Melalui penerapan standar ini, perusahaan farmasi dapat memberikan jaminan bahwa produk mereka diproduksi dengan standar tinggi. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam praktik sanitasi, yaitu pakaian pelindung, perlengkapan pelindung diri, dan peralatan steril. Untuk menghindari kontaminasi, penting untuk menyimpan obat dan bahan baku dalam lingkungan yang bersih dan terkendali. Farmasi dapat menjaga kontrol terhadap hewan dan serangga dengan menggunakan praktik kebersihan yang ketat, pengelolaan limbah yang baik, dan penerapan metode pengendalian hama yang ramah lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan video tentang sanitasi dan hygiene dalam farmasi. Ingatlah bahwa kebersihan adalah landasan utama untuk menjaga kualitas dan keamanan produksi farmasi. Terapkan prinsip-prinsip yang telah dibahas agar kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk kebaikan pasien dan masyarakat. Jangan lupa untuk selalu mengutamakan kebersihan dalam praktik sehari-hari. Sampai jumpa pada video berikutnya dan tetaplah terhubung untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih.